Yo, halo guys, kembali lagi bersama saya Mix. Masih melanjutkan dari episode sebelumnya, yang mana setelah orang ini sengaja menyerang orang tuanya Wang Lin harus bertindak dengan mengkonterkan serangan tersebut. Hingga si perempuan yang melihat keberanian Wang Lin, ia jadi tak menyangka bahwa sekte Heng Yu ternyata ada orang banyak hebat seperti Wang Lin. Karena tak mau bertele-tele, si Aldi langsung menggunakan jurus andalannya, yaitu teknik elang penghancur. Namun Wang Lin lagi-lagi membuat kejutan bagi semua orang, yang hal itu ia buktikan dengan kelincahan Wang Lin dalam menghindar dan berhasil memukul balikkan si Aldi. Merasa dihina oleh seorang kondensasi ki tingkat 6, si Aldi menggunakan teknik pedangnya berharap bisa memotong tangan dan kaki Wang Lin. Namun ya, Wang Lin dengan santainya menghadapi jurus tersebut. Bahkan Wang Lin berhasil memutarbalikkan keadaan dengan mengembalikan pedang si Aldi. Dan alhasil, si Aldi harus tersungkur dengan pedangnya sendiri. Tak ada pilihan lain, si Aldi terpaksa menggunakan jurus terkuatnya, yaitu ular semberkitiu. Namun lagi-lagi Wang Lin membuat semua penonton terkesima dengan kehebatannya. Karena di saat si Aldi menggunakan jurus terkuatnya, Wang Lin malah dengan santainya menghadapi jurus tersebut dengan tangan kosong saja. Dan alhasil, si Aldi harus tersungkur dibuat Wang Lin. Dan dengan ekspresi dingin disertai dengan adanya efek-efek kekuatan dia, Wang Lin menunjukkan bahwa dia berada di ranah kondensasi ki tingkat 14. Hingga si Aldi yang merasa tidak akan mampu melawan Wang Lin, ia segera berkata menyerah berharap Wang Lin bisa mengampuninya. Namun Wang Lin berkata, saat tadi kau mau melukai orang-orang, apakah kau punya rasa kasihan kepada mereka? Karena Wang Lin telah berani membabak belurkan murid kesayangannya, si ketua sekte langsung dengan sekonyong-konyongnya mau menyerang Wang Lin. Namun perkenalkan, dia adalah leluhur sekte Heng Yu yang kedatangannya langsung disambut hangat oleh tetua dan murid-murid lainnya. Melihat kehebatan Wang Lin tadi, si ketua utama langsung mengangkat Wang Lin sebagai murid dalam sekte, alias murid berbaju warna putih yang bisa dibilang juga dengan tingkatan paling tinggi. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, Wang Lin langsung berterima kasih terhadap leluhurnya tersebut. Sementara untuk mereka yang karena sudah jelas-jelas kalah, anggota yang saya lupa nama sekte ini pun bergegas untuk pulang dengan kelabang ajaibnya. Singkat cerita, di area sekte Heng Yu terlihat Wang Lin dan kedua orang tuanya berpisah untuk kesekian kalinya. Wang Lin menyampaikan terhadap ayah dan ibunya bahwa anak mereka sekarang telah menjadi kuat, bahkan sudah diterima sebagai murid berpakaian warna putih. Sang ibu yang tak kuasa menahan tangisnya, ia menyentuh pipi anaknya tersebut. Ia tak menyangka kalau anaknya telah bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sang ibu pun memberikan hadiah berupa makanan-makanan kesukaan Wang Lin, karena ia tak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Sebelum benar-benar berpisah, Wang Lin memberikan batu giok kesadarannya. Wang Lin juga menjelaskan jika mereka punya masalah atau sedang menghadapi bahaya, maka mereka tinggal menghancurkan benda tersebut. Dengan begitu, Wang Lin akan segera pulang. Beberapa hari kemudian, sekte Heng Yu disinggung oleh orang ini yang kedatangannya untuk mengambil alih kekuasaan sekte Heng Yu. Karena tak ingin wilayah kekuasaannya diambil orang lain, si ketua menyuruh murid-murid untuk pergi. Sementara itu, dia dan para tetua lainnya akan mengaktifkan formasi besar supaya wilayah sekte Heng Yu tidak dihancurkan. Sementara para tetua lain yang sedang bersusah payah membuat formasi, si gendut malah mengajak Wang Lin untuk melarikan diri. Hingga Wang Lin yang tak tahu apa-apa, ia pun mencoba mencari tahu terlebih dahulu. Wang Lin bertanya, para master-master lainnya sedang bersusah payah menjaga formasi, lalu kenapa kau tidak ikut membantu? Si gendut menjawab, untuk apa membantu menjaga formasi? Karena di mata orang tadi, para tetua sekte Heng Yu hanyalah sebuah semut kecil yang tidak ada artinya. Sebelum berangkat, si gendut menyuruh Wang Lin untuk meminum teh racikannya terlebih dahulu, dikarenakan teh tersebut tidak bisa dibawa dalam perjalanan. Namun karena Wang Lin sudah muak dengan sikap so asik si gendut,
ia langsung menggertak si gendut dengan mengatakan bahwa teh tersebut sudah diisi dengan racun. Bahkan ia juga sudah tahu bahwa pil yang diberinya di episode 2 dulu juga ada racunnya. Mendengar perkataan tersebut, si gendut langsung mengunci pergerakan Wang Lin supaya bocah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Ia menyuruh Wang Lin untuk tidak banyak meronta-ronta karena itu akan menghabiskan tenaganya saja. Si gendut juga menjelaskan bahwa pil yang diberikannya di episode 2 dahulu ialah sebuah racun yang bisa menghentikan kultivasi seseorang. Namun tak disangka ternyata Wang Lin bisa menghilangkan racunnya. Bahkan kultivasi Wang Lin sekarang semakin meningkat pesat. Hingga setelah menjelaskan cukup panjang, si gendut pun mulai mencari barang pusaka tersebut. Namun iya, dengan arahan si Tunan, Wang Lin akhirnya bisa menyerang balik karena racun yang dibuatnya sudah mulai bergerak. Ternyata 2 hari yang lalu, Wang Lin telah mencurigai si gendut sebagai pengkhianat. Dan untuk berjaga-jaga, Wang Lin menaburkan racun ke dalam teh untuk diminum si gendut. Selama ini, Wang Lin selalu hormat dengan si gendut. Namun karena si gendut selalu mengusiknya, maka jangan salahkan Samsul jika si gendut harus mati. Sementara di luar sekte, terlihat si Abdul dengan mudahnya menghancurkan formasi Sim Brikitiu tersebut, yang karena tak ada cara lain, si ketua menyuruh murid-murid lain untuk segera keluar dari sekte. Sementara itu, ia akan menghadapi si Abdul sendirian. Walaupun dia yakin bakalan kalah, namun sebagai ketua, dia tidak akan mungkin membiarkan ada orang yang semena-mena dengan sektenya. Dan jelas saja si tetua kalah mekanik dengan si Abdul. Namun ternyata pengorbanan si tetua tadi membuat murid-murid lainnya menjadi meningkat semangat juang mereka. Semua murid berpakaian putih turun tangan untuk membantu. Namun iya, semua murid dan sekitaran sekte Heng Yu hancur berantakan dalam waktu singkat. Dan karena tak mungkin lagi bisa melawan, si ketua menyuruh para tetua dan murid-murid lainnya untuk pergi. Karena jika melawan, takutnya semua orang yang ada di sini akan mati. Sebagai manusia biasa, si Abdul tidak pernah puas dengan kekuasaan dan wilayah sekte Heng Yu. Ia juga mengiming-iming para murid-murid yang ada di sini supaya bergabung di sektenya. Dengan upah akan diberikan obat spiritual agar mereka cepat sembuh. Dan benar saja, cara tersebut berhasil membuat para murid-murid jadi berkhianat, karena siapalah yang tidak mau dipimpin oleh orang yang lebih kuat. Si ketua yang melihat murid-muridnya pindah sekte, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena walau bagaimanapun juga setiap orang berhak memilih kebahagiaannya masing-masing. Wang Lin yang baru selesai memburu si gendut, ia tak menyangka bahwa sekte Heng Yu bisa hancur dalam waktu singkat. Untuk itu, ia minta diajari ke si Tunan cara membuat fondasi, agar tidak ada lagi orang yang berani menyinggung orang yang ia peduli. Singkat waktu, 4 tahun kemudian, terlihat 2 murid sekte Xuandou ini sedang bercakap-cakap tentang pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Namun saat ia ingin merasakan kondisi di dalam gua, ia tiba-tiba merasakan adanya nafas spiritual yang sangat kuat. Untuk itu, ia memohon supaya orang yang lagi bersemedi di dalam gua tersebut supaya mengampuni tindakan cerobohnya tadi. Hingga tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk lari saja. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, ternyata orang yang lagi bersemedi tersebut adalah Wang Lin yang dijuluki oleh orang-orang sebagai puncak kultivator. Yang karena sudah 4 tahun berkultivasi, Wang Lin akhirnya bisa naik satu ranah, yaitu kondensasi Qi tingkat 15. Dan episode hari ini pun berakhir. Bagaimana? Lumayan seru bukan? Oke lah, saya Wak Max, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.